お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, di mana pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan dengan pertarungan yang terjadi antara Kyoraku melawan Tokinada, yang mana saat itu Tokinada baru saja menunjukkan nama asli Zanpakuto-nya kepada Kyoraku. Selain itu, di akhir chapter, kita juga disajikan dengan telah dimulainya pertarungan antara para Arrancar melawan Iko Mikidomoe. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan dengan situasi yang terjadi di dalam ruang singgasana istana utama Kyogoku, di mana saat itu Hisagi yang sebelumnya dibuat pingsan oleh Hikone kini telah mulai terbangun membuka matanya. Dengan keadaannya yang masih sedikit pusing, Hisagi masih teringat tentang apa yang baru saja dia alami di dalam alam bawah sadarnya. Diketahui bahwa di saat dirinya pingsan, rupanya Hisagi sempat bertemu dengan wujud Zanpakuto-nya yang bernama Kazeshini, yang mana saat itu mewujudkan diri dalam bentuk bayangan hitam. Dan dalam pertemuan itu, untuk kesekian kalinya, Hisagi kembali mendapat bisikan buruk dari Kazeshini yang memintanya untuk membunuh dan memberikannya imbalan darah. Namun, Hisagi yang memiliki pendirian teguh tidak serta-merta terpedaya akan permintaan Kazeshini tersebut, yang memang terkesan terlalu mendambakan pembunuhan dan darah. Karena bagaimanapun saat ini Hisagi telah bertekad untuk selalu mengayunkan pedangnya hanya demi Gote 13 dan keadilan tanpa mencampurinya dengan rasa kebencian ataupun kesenangan membunuh. Dan kini setelah dengan tegas memberikan jawaban tidak pada hasrat Kazeshini, Hisagi pun saat ini telah dihadapkan dengan situasi di mana dirinya tengah terjebak di dalam ruang singgasana. Dan tak hanya itu saja, di saat dirinya tengah mencari jalan keluar, tiba-tiba saja di hadapannya telah muncul aura yang entah datang dari mana. Yang mana hal ini sontak membuat Hisagi pun terkejut dan langsung bersiap ancang-ancang mengeluarkan Zanpakuto-nya. Namun setelah berpikir beberapa saat, Hisagi pun akhirnya memutuskan untuk menggali informasi terlebih dahulu daripada harus bertarung secara langsung. Karena menurutnya percuma saja jika dirinya bisa mengalahkan aura kalau ujung-ujungnya tidak bisa keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, dalam usahanya yang ingin menggali informasi, Hisagi justru menceritakan hal lain yang membuat aura sedikit tersentuh. Dan akibat dari hal itu, aura pun kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dengan meninggalkan sebuah pintu yang terbuka untuk Hisagi. Kita beralih ke tempat lain, tepatnya di atas langit halaman istana. Saat itu, sementara para Arrancar tengah melawan Iko Mikidomoe di bawah, para Quincy saat ini tengah berhadapan dengan Hikone di udara. Di sana dengan kekuatannya masing-masing, Lily dan kawan-kawan saling bergantian memberikan serangannya pada Hikone. Akan tetapi, Hikone yang saat itu menggunakan kombinasi Hiero dan Blood Vein pada tubuhnya, rupanya mampu bertahan dari serangan para Quincy. Selain itu, walau sudah terkena segudang petir dari Candice, pukulan dahsyat dari Meninas, atau bahkan ledakan bertubi-tubi dari Bambi, Hikone tetap mampu meregenerasi semua luka yang diterimanya dengan begitu cepat. Dan kini, seakan ingin membalas serangan mereka, Hikone pun mulai melancarkan beberapa serangan yang pada akhirnya berhasil memojokkan mereka semua. Bahkan saat itu Hikone tengah bersiap melepaskan Zero di tangannya untuk menghabisi Lily yang sudah tidak mampu berkutik lagi. Tapi sebelum Zero tersebut dapat dilepaskan oleh Hikone, tiba-tiba saja telah datang sebuah reatsu dingin yang melesat ke arah Hikone. Yang mana hal ini sontak membuat Hikone pun terdiam hingga akhirnya gagal membunuh Lily. Dan ternyata orang yang baru saja melesat ke arahnya tiada lain adalah Kenpachi Zaraki, Shinigami haus darah yang sedari tadi tengah mencari lawan paling kuat di sana. Setelah memperhatikan dari bawah sejak tadi, Zaraki sepertinya mulai tertarik dengan kekuatan yang dimiliki oleh Hikone. Dan tanpa berlama-lama, Zaraki pun mulai bertarung melawan Hikone sambil tersenyum cukup senang. Dan dengan demikian, pertarungan antara dua orang kuat pun akhirnya mulai berlangsung. Keduanya saling bergantian melancarkan serangan satu sama lain. Hikone dengan pukulannya yang dibalut belut arteri dan Hiero berhasil membuat Zaraki terluka hingga mengucurkan banyak sekali darah. Sementara Zaraki dengan ayunan pedangnya yang kuat berhasil membelah kulit Hikone yang dibalut oleh Hiero. Keduanya sama-sama terluka parah akibat serangan yang dilancarkan oleh lawannya masing-masing.
Namun meski begitu, hal itu tampaknya tak sedikit pun mengendorkan semangat mereka untuk terus bertarung dan saling menyakiti satu sama lain. Sementara itu, di dekat pertarungan tersebut, tengah terjadi sedikit perselisihan antara kelompok Lily dengan kelompok Ikkaku dan Yumichika. Saat itu, sepertinya Ikkaku dan Yumichika masih belum bisa melupakan perbuatan kelompok Lily di masa lalu yang pernah membantai orang-orang di divisi 11. Mereka berdua masih mengingat bagaimana orang-orangnya dibunuh dan dipermainkan oleh masing-masing anggota kelompok Lily pada peperangan yang terjadi setengah tahun lalu itu. Ada yang dihujani petir, dihantam bangunan, dijadikan zombie, bahkan ada juga yang dimakan. Dan saat ini, kalau bukan karena satu aliansi, pastinya Ikkaku dan juga Yumichika sudah tidak tahan ingin beradu pedang dengan mereka semua. Kita berpindah sejenak ke tempat tertutup yang jarang dikunjungi orang, yaitu Istana Soul King. Saat itu, di Istana Phoenix milik Otsu Nimaya, Ichibe tengah berkunjung dan berbincang-bincang dengan Nimaya. Hal itu terkait dengan apa yang saat ini tengah terjadi di dunia bawah, atau lebih dikenal dengan ketiga dunia. Di sana, Ichibe mengungkapkan bahwa meski dirinya tahu tentang peristiwa yang saat ini terjadi di Kyogoku, tapi dirinya tidak mau terlalu ikut campur akan urusan tersebut. Karena bagaimanapun Kyoraku saja sudah cukup untuk mengurusi urusan dunia bawah. Kemudian, selain topik tersebut, Ichibe dan Nimaya pun juga cukup tertarik untuk membahas Zanpakuto Iko Mikidomoe yang telah dicuri dan saat ini tengah berada di Kyogoku. Sepertinya dari percakapan mereka berdua, mereka telah mengenal Zanpakuto ini dari sejak lama, bahkan sejak pertama kali tercipta. Diceritakan bahwa pada zaman dulu, ketika dunia roh masih belum terbentuk dengan sempurna, dan ketika para Shinigami belum mempunyai senjata seperti saat ini, para Hollow khususnya Menos Grande sangat hidup makmur di Hoikomundo. Mereka berevolusi ke tingkat Ajukas dan hanya beberapa yang berhasil mencapai bentuk Fastolorde. Termasuk salah satunya yaitu Baragan yang saat itu menjadi penguasa Hoikomundo. Dan pada saat itu juga ada satu makhluk yang terus berevolusi dan terus melahap segalanya. Dia bahkan pergi ke dunia manusia dan Soul Society untuk berburu mangsa dan menghancurkan segalanya layaknya badai. Dengan energi spiritual yang begitu meluap-luap, Ajukas itu terus tumbuh seakan tak memiliki batas evolusi, hingga dirinya diakui oleh Baragan. Sejak saat itu, keduanya pun sepakat untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Hingga sampai suatu hari, makhluk ini kembali menyerang Soul Society dan bertarung dengan Shingekuni Yamamoto yang saat itu masih berusia muda. Dan di akhir pertarungannya, makhluk ini berhasil naik ke langit dan mencoba melahap Soul King. Namun pada akhirnya, makhluk besar ini berhasil dikalahkan oleh Ichibe dan Nimaya yang kemudian diberi nama Iko Mikidomoe. Lalu setelah itu, makhluk ini pun kemudian ditempa oleh Nimaya menjadi sebuah pedang dengan reatsu yang tersegel di dalamnya. Keberadaannya tidak terhapus dari siklus reinkarnasi dan tetap tersegel di bagian paling bawah Istana Phoenix. Hingga sampai setelah ribuan tahun terlewati, pedang itu diambil oleh seorang anak kecil yang bahkan tidak mengerti dunia. Dan di tangan anak kecil yang digadang-gadang hendak menjadi Soul King itu, pedang ini pun ditakdirkan untuk melahapnya. Dari sini akhirnya kita tahu dari mana Iko Mikidomoe berasal, serta bagaimana dirinya bisa mengenal sosok Baragan. Dan dengan ini pula, perkiraan kita tentang sosok Iko Mikidomoe yang dulunya seekor Hollow akhirnya terbukti benar. Selain itu, dari cerita tersebut, pastinya kita juga cukup dibuat terkejut saat tahu bahwa Iko Mikidomoe ternyata pernah bertarung dengan Komandan Yamamoto. Kita kembali lagi ke pertarungan yang terjadi di halaman istana utama. Tepatnya ke pertarungan antara para Arrancar melawan Iko Mikidomoe. Saat itu, meski pertempuran masih belum menemui titik akhir, puing-puing bangunan telah berserakan luluh lantah akibat sengitnya pertarungan di antara mereka semua. Bahkan mereka, para Arrancar ini sempat dibuat kewalahan hingga mengalami luka yang cukup banyak. Bagaimana tidak, lawan mereka yaitu Iko Mikidomoe ternyata sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Karena selain memiliki kecepatan Sonido yang luar biasa, Iko Mikidomoe ini juga mampu menyerap Reishi di sekitar untuk menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat. Dan dengan kondisi yang tidak menguntungkan bagi mereka ini, para Arrancar pun kemudian mulai bersiap mengeluarkan serangan andalannya masing-masing. Beberapa dari mereka yaitu Dordoni, Charlotte Dupi, dan Thunder Witch mulai melepaskan resurrection-nya secara bersamaan. Dan kini dengan telah kompak mengeluarkan pelepasan kekuatan andalannya, mereka para Arrancar ini pun kembali melancarkan serangannya ke arah Iko Mikidomoe. Diawali dengan serangan Haribela dan Dordoni, kombinasi air dan angin yang ditambah dengan Zero berhasil menciptakan kabut di sekitar Iko Mikidomoe. Kemudian dilanjut oleh Nela dan Thunder Witch yang sama-sama menghunuskan pisau dan tombaknya ke mata tunggal milik Iko Mikidomoe hingga membuat makhluk itu pun menjerit kesakitan.
Lalu selanjutnya Charlotte dengan sulur mawar yang menyelimuti tubuh Iko Mikidomoe. Saat itu dia berhasil menyedot Reishi milik monster tersebut. Meski pada akhirnya Iko Mikidomoe berhasil melompat ke atas guna melepaskan diri dari sulur mawar itu. Kemudian di saat kombinasi serangan ini tengah berlangsung, tiba-tiba saja telah datang para Quincy yang hendak ikut memberikan serangan beruntun kepada Iko Mikidomoe. Mereka tampaknya ingin beralih melawan monster tersebut setelah sebelumnya Hikone yang merupakan lawan mereka telah diambil alih oleh Zaraki. Dan saat ini ketika Iko Mikidomoe melompat ke langit, dari arah atas telah datang sebuah pukulan keras dari Meninas hingga membuat Iko Mikidomoe terpental kembali ke bawah. Bersamaan dengan itu telah muncul hujan petir dan panah Quincy yang dilancarkan oleh Candice dan juga Giselle. Dan tak ketinggalan, bola-bola ledakan milik Bambi pun juga ikut dijatuhkan ke arah Iko Mikidomoe hingga menciptakan ledakan-ledakan yang sangat dahsyat, bahkan sampai membakar sulur mawar milik Charlotte. Kemudian seakan belum cukup sampai di situ, Iko Mikidomoe kembali mendapatkan serangan. Kali ini dengan kekuatan The Underbelly dari Najaku, Iko Mikidomoe berhasil dilumpuhkan dengan cara diubah struktur Reishi-nya. Dan kini dengan keadaan Iko Mikidomoe yang sudah tak mampu bergerak lagi, telah datang serangan terakhir yang menjadi penutup serangan beruntun yang sejak tadi dilancarkan oleh para Arrancar dan Quincy. Serangan terakhir itu adalah Desgarron milik Grimmjow dan 8 Grand Rage Zero milik Luffy Antenor di setiap tentakelnya. Dua serangan yang diwarnai aspek kematian dan kehancuran ini pun kemudian ditembakkan dalam waktu yang bersamaan. Dan dengan telah ditembakkannya serangan tersebut, Iko Mikidomoe pun hancur tercerai-berai dan hanya menyisakan tubuh utamanya yang masih mengerang kesakitan. Di sisi lain, Grimmjow yang melihat hal itu kemudian menusuk tubuh Iko Mikidomoe. Dengan mengumpulkan Reiatsu di tangannya, sepertinya Grimmjow saat itu hendak menembakkan Grand Rage Zero di dalam tubuh Iko Mikidomoe guna melenyapkannya sampai tak tersisa. Namun upayanya itu tiba-tiba saja terhenti setelah dirinya merasakan Reiatsu milik Hikone yang saat itu tengah mengarah ke arahnya. Dan benar saja, dari arah atas, Hikone tengah meluncur ke arah Iko Mikidomoe untuk mencoba menyelamatkannya. Hikone sepertinya cukup khawatir sampai-sampai harus rela meninggalkan pertarungannya melawan Zaraki. Lalu setelah cukup dekat dengan Iko Mikidomoe, Hikone pun dengan lantang mulai menyebut nama lengkap Zanpakutonya yang bernama Iko Mikidomoe Howoraku Hakkei. Iko Mikidomoe Howoraku Hakkei Zenshin Zenrei de oaite shimasu. Dengan telah diucapkannya nama tersebut, Hikone pun berhasil mengembalikan Iko Mikidomoe ke bentuk sebuah pedang dan langsung berada di genggaman tangannya. Bersamaan dengan hal itu juga, tubuh Hikone pun kini ternyata juga ikut berubah wujud menjadi sosok yang berbeda. Tampilannya tak jauh berbeda dengan Arrancar yang memiliki perpaduan warna putih dan hitam layaknya Yin dan Yang. Jika boleh dikatakan, perubahan ini mirip seperti pelepasan bangkai pada Shinigami atau Resurrection pada Arrancar. Dan kini dengan telah bergabungnya kekuatan Iko Mikidomoe ke dalam diri Hikone, kekuatan yang dimilikinya pun menjadi begitu dahsyat dan sangat meluap-luap. Namun meski tampilan dan reaksinya begitu menyeramkan, sifat asli Hikone nyatanya masih sama cerianya seperti sebelumnya. Dan kali ini pun Hikone tampaknya tidak begitu berniat untuk bertarung melawan para Arrancar dan Quincy di sana. Dirinya lebih tertarik untuk melanjutkan pertarungannya melawan Zaraki yang telah menunggunya di atas. Dari sini akhirnya kita diperlihatkan dengan wujud baru dari Hikone dan Iko Mikidomoe. Keduanya telah bergabung dan menjadi satu kekuatan tunggal yang begitu kuat. Entah seperti apa tepatnya kekuatan yang dimiliki oleh Hikone ini, tapi yang jelas lawannya kali ini adalah Kenpachi Zaraki yang juga terkenal memiliki kekuatan di luar batas wajar. Dan tentunya pertarungan di antara mereka berdua pun sangat patut kita tunggu. Sementara itu, di dalam istana utama, saat itu Kyoraku dan Nanao yang tengah terlibat pertarungan dengan Tokinada masih mencoba menggali informasi terkait kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh pedang bernama Enra Kyoten. Karena yang mereka perhatikan sejak tadi, saat shikainya dilepaskan, bilah pedangnya itu tiba-tiba saja berubah menjadi tidak terlihat. Di sisi lain, Yaroichi yang sedari tadi juga berdiri di sana, tampaknya sudah merasa tidak tahan untuk segera memulai pertarungan. Alih-alih menunggu percakapan selesai, Yaroichi saat itu mulai bergerak ke belakang Tokinada dan langsung melayangkan dua buah tendangan keras. Walaupun tendangannya ini berhasil menghempaskan Tokinada, tapi saat itu kakinya juga berhasil tersayat oleh pedang Enra Kyoten. Dan tak hanya Yaroichi saja, rupanya Kensei yang sedari tadi diam di sana pun juga sudah tidak tahan untuk ikut bertarung. Dia pun kemudian melepaskan bangkainya dan langsung melancarkan sebuah tinju ke tubuh Tokinada.
yang mana hal ini sontak membuat organ dalam Tokinada hancur hingga membuatnya memuntahkan banyak sekali darah. Akan tetapi, bagi Tokinada, serangan itu tak lantas membuatnya kalah begitu saja. Karena dengan kemampuan misterius Zanpakutonya, Tokinada nyatanya berhasil menyembuhkan organ dalamnya dan kembali berdiri seperti sedia kala. Lalu seakan ingin pamer, Tokinada pun mulai menunjukkan kemampuan Zanpakutonya di hadapan Kyoraku dan yang lain. Di sana, dengan memutar gagang pedangnya, Tokinada berhasil menciptakan beberapa monster dari dalam tanah yang langsung menyerang Kyoraku dan para pasukannya. Bahkan monster-monster itu juga menyerang para Arrancar dan Quincy yang saat itu masih berada di halaman istana. Dan tak hanya itu saja, dengan Zanpakutonya tersebut, Tokinada pun juga mampu menciptakan ribuan kelopak bunga sakura yang bertebaran menyerang Yoroichi. Yang mana saat itu Yoroichi tengah kesulitan menggerakkan kakinya yang sebelumnya telah tersayat oleh Enra Kyoten. Tapi untungnya, Kyoraku dan yang lain masih mampu bertahan dari segala serangan yang dilancarkan oleh Tokinada. Dan dari sini akhirnya mereka pun mulai menyadari tentang kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh Enra Kyoten, yang mana mampu meniru kemampuan milik Zanpakuto lain. Hal ini terlihat jelas dari serangan kelopak bunga sakura yang diketahui merupakan teknik Senbon Sakura milik Kuchiki Byakuya. Juga serangan makhluk buas yang diketahui merupakan teknik Gagaku Kairo milik teman lama Kyoraku yang bernama Kenpachi Kuruyashiki. Selain itu, efek rasa berat yang diterima Yoroichi setelah tersayat oleh Enra Kyoten pun tampaknya juga merupakan teknik Wabisuke milik Izuru Kira. Dan alasan mengapa Tokinada mampu menyembuhkan luka fatalnya dengan mudah adalah karena dirinya menggunakan kemampuan Hisagomaru milik Hanataro yang memang memiliki kemampuan dalam penyembuhan. Dan saat ini, Kyoraku yang telah mengetahui kebenaran tersebut mulai dilanda oleh kekhawatiran yang sangat tinggi. Jauh di belakang pikirannya, Kyoraku sangat mewanti-wanti agar Tokinada jangan sampai menggunakan salah satu kemampuan Zanpakuto yang paling dia takutkan. Namun, Tokinada yang seakan mampu membaca pikiran Kyoraku sepertinya berniat untuk menggunakan kemampuan Zanpakuto tersebut. Tapi sebelum melangkah ke sana, Tokinada rupanya ingin lebih banyak memamerkan kemampuan Zanpakutonya yang lain. Yang diantaranya adalah kemampuan Haineko milik Rangiku Matsumoto, Tsuchinamazu milik Zenosuke, Kinshara milik Rojuro, bahkan Ryujin Jaka milik mendiang Komandan Yamamoto dan juga Katen Kyokotsu milik Kyoraku. Semuanya silih berganti ditunjukkan oleh Tokinada untuk memojokkan Kyoraku dan para pasukannya. Tapi untung saja, Kyoraku yang saat itu sempat kerepotan akhirnya mendapat bantuan dari para Arrancar, Quincy dan juga Hirako yang pada saat itu telah ikut bergabung di sana. Lalu kemudian, Kyoraku dan para pasukannya ini pun mulai bahu-membahu mengatasi setiap serangan yang dilancarkan oleh Tokinada. Hingga sampai suatu ketika, Kyoraku mulai merasakan firasat yang sangat buruk. Dan dengan suaranya yang lantang, Kyoraku pun langsung menyuruh semua rekannya untuk segera menutup mata. Namun sayang, perintahnya itu ternyata tidak berhasil tepat pada waktunya. Dan dengan demikian, ketakutan Kyoraku sejak tadi pun akhirnya benar-benar terjadi. Semua rekan aliansinya telah terperangkap dalam ilusi yang diciptakan Tokinada dengan menggunakan Kyokasuigetsu milik Aizen, sebuah kemampuan Zanpakuto yang paling ditakutkan oleh Kyoraku. Sementara itu, Hisagi yang sedari tadi masih berada di dalam istana mengapung, saat ini tengah berlari mencari jalan keluar. Meski dirinya sudah berhasil meninggalkan ruang singgasana, tapi jalan keluar dari istana mengapung ini masih belum dia temukan. Setiap langkahnya semakin membawa dirinya pada perasaan yang tidak tenang karena merasakan berbagai reaksi yang kian dekat. Hingga pada akhirnya Hisagi menemukan sebuah jendela dan langsung melompat keluar dari sana. Dan betapa terkejutnya Hisagi saat melihat pemandangan yang ada di bawah. Itu adalah pemandangan pertarungan antara Shinigami Arrancar Quincy melawan satu orang Shinigami. Melihat pemandangan seperti ini tentunya membuat kita sedikit teringat dengan adegan pertarungan yang pernah terjadi di masa lalu. Tepatnya pada saat peperangan melawan Aizen, di mana saat itu Ichigo yang baru saja sampai di kota Karakura tiba-tiba saja dikejutkan dengan para kapten yang telah terhipnotis oleh Kyokasuigetsu milik Aizen. Dan saat ini peristiwa yang tengah dialami oleh Hisagi pun seakan sama persis dengan peristiwa yang pernah dialami oleh Ichigo itu. Well teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada light novel 1 ini. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan pertarungan yang akan terjadi antara aliansi Kyoraku melawan Tokinada? Serta akan seperti apakah jalannya pertempuran setelah Hisagi sampai ke medan tempur? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.